Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dharma Setia Ramadhano mengenai topik kali ini, yaitu materi yang kita pelajari hari ini tentang materi UAS dari jaringan nirkabel. Sebelum itu perkenalkan lagi, saya yaitu Dharma Setia Ramadhano dengan NIM 2523193 dari PTIK 6F. Tugas ini untuk melengkapi tugas jaringan nirkabel sebagai ujian akhir semester. Nah, pada tahap kali ini saya akan menjelaskan bagian yang pertama, yaitu mengenai antena. Nah, apa itu antena? Antena adalah perangkat yang mengubah sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik untuk ditransmisikan ke udara atau sebaliknya. Nah, selanjutnya yaitu dia berfungsi sebagai perantara antara perangkat transmisi dan medium propagasi udara. Jadi komponennya kritis dalam sistem komunikasi nirkabel. Nah, tipe-tipe antena ini ada beberapa buah, yaitu yang pertama dipol antena. Antena paling sederhana dengan pola radiasi memancarkan ke semua arah, terdiri dari dua konduktor induktif yang saling berhadapan. Gain ini ialah 2-3 dB, cocok untuk area luas dengan cakupan 360 derajat. Nah, yang kedua yaitu Yogi antena. Apa Yogi antena? Antena direksional dengan pola radiasi rendah, terdiri dari driven, elemen reflektor, dan beberapa direktor. Nah, jadi gain tingginya 10-15 giga untuk komunikasi jarak jauh dengan penargetan spesifik. Nah, selanjutnya itu mengenai parabolik antena. Parabolik adalah dengan pola radiasi sangat terarah berbentuk parabola. Jadi gain sangat tinggi 20-35 dB untuk komunikasi satelit dan point-to-point jarak sangat jauh. Jadi memerlukan positoring yang presisi. Nah, yang keempat nih, yang terakhir mengenai materi patch microstrip antena. Antena datar dengan dimensi kecil, cocok untuk aplikasi mobile. Gain 5-9 dB dengan neron beam tradisional pattern. Nah, apa parameter penting dari antena ini? Kalau gain penguat sinyal dalam dB, disable relative to isotropic. Sedangkan radiation pattern, pola penyebaran sinyal atau omnidirectional, directional, narrow band. Sedangkan impedance, resistensi karakteristik umumnya 50 ohm. Nah, yang keempat itu mengenai polarization, arah getaran gelombang EM, vertikal, horizontal, dan sirkular. Nah, yang selanjutnya yaitu bandwidth, rentang frekuensi kerja antena. Aplikasi praktis seperti Wi-Fi di indoor, dipol antena omnidirectional. Sedangkan backhaul point to point, Yagi atau parabolic. Sedangkan satelit communication, parabolic dish, mobile network, patch atau microstrip. Nah, selanjutnya yaitu mengenai internet satelit yang kedua. Nah, apa internet satelit? Internet satelit ialah layanan internet yang menggunakan satelit komunikasi, medium transmisi data. Jadi dia akan memberikan konektivitas di area terpencil yang tidak dijangkau infrastruktur terestrial.
Jenis dari orbit satelit yang pertama yaitu GEO atau Geostationary Orbit. Ketinggiannya 35 sampai 786 km di atas ekuator. Periode orbit 24 jam, sinkron dengan rotasi bumi. Latensinya 250 sampai 500 ms. Kecepatan 10 sampai 20 Mbps. Cocok untuk browsing dan email. Jadi keuntungan dari GEO atau konfigurasi luas, infrastruktur mapan. Nah, yang kedua kita masuk mengenai MEO atau Medium Earth Orbit. Jadi ketinggiannya 5.000 kaki sampai 20.000 km. Jadi latensinya 100 sampai 200 ms per sedang. Nah, jumlah satelit minimal 12 sampai 24 untuk konvergen global. Nah, LEO atau Low Earth Orbit, ketinggiannya 160 sampai 2000 km. Latensi 20 sampai 50 ms atau rendah, mirip broadband terrestrial. Jadi kecepatannya dari 50 sampai 300 Mbps. Teknologi baru seperti Starlink, Kuiper. Nah, jumlah satelit 1.000 sampai 12.000 untuk coverage global. Jadi cocok untuk gaming, video call, aplikasi real time. Nah, selanjutnya kita masuk ke mengenai komponen sistem internet satelit. Komponen sistem internet satelit, yang pertama satelit, repeater yang di langit yang menerima dan mengirim sinyal. Nah, yang selanjutnya yang kedua yaitu ground station, hub pusat untuk gateway komunikasi. Yang ketiga VSAT, terminal, perangkat pengguna atau disk plus modem. Nah, yang keempat network control center, pusat manajemen dan monitoring. Nah, tabel perbandingan latensi dan kecepatan. Ada beberapa tabelnya, yaitu mengenai jenis orbit, latensi, kecepatan, dan download. Jadi jenis orbitnya ada GEO, MEO, LEO moderate. Sedangkan latensi dari 250 sampai 500 ms, MO 100 sampai 200 ms, LEO 20 sampai 50 ms. Jadi kecepatan downloadnya dari GEO adalah 10 sampai 20 Mbps, sedangkan MEO 20 sampai 100 Mbps, sedangkan LEO 50 sampai 300 Mbps. Nah, ini kita akan membahas mengenai apakah ada keuntungan dan kerugiannya. Ya, ada keuntungannya. Yang pertama mengenai coverage global, bahkan area terpencil, dapat menerima jaringan. Instalasi relatif mudah, hanya perlu disk. Dan yang ketiga, independen dari infrastruktur terestrial. Nah, apa kerugiannya? Kerugiannya itu mengenai latensi tinggi, GEO, kurang cocok untuk gaming atau VoIP. Cuaca ekstrim, hujan badai, mengganggu sinyal. Biaya instansi dan operasional lebih mahal. Bandwidth terbatas, sharing antar pengguna. Nah, jadi disitulah pembahasan mengenai dari materi kedua yang telah saya bahas itu mengenai dan ada kekurangan dan kelebihannya juga. Nah, sekarang kita masuk ke materi ketiga, yaitu mengenai jaringan seluler. Apa itu jaringan seluler? Jaringan seluler ialah sistem komunikasi mobile yang menggunakan sel-sel coverage area untuk melayani pengguna di beberapa lokasi. Jadi memungkinkan perpindahan pengguna tanpa kehilangan koneksi. Seperti kita pindah dari area satu ke area satunya lagi. Dari kota A ke kota B, kita tidak akan kehilangan jaringan karena kita telah terhubung ke koneksi jaringan, yaitu berupa tower. Karena tower yang satu dan tower yang lainnya, kita telah terhubung dari perpindahan jaringan satu ke jaringan dua.
Nah, yang selanjutnya itu mengenai generasi jaringan seluler. Dari 1 GB atau 1G dari tahun 1980 silam sampai analog. Jadi teknologi analog seperti voice call. Jadi standar AMS, Advanced Mobile Phone System. Nah, di tahun 1990 silam sampai digital, jadilah 2G, standar GSM, Global System for Mobile atau CDMA. Fiturnya yaitu voice call digital, SMS, kualitas lebih baik, dan kecepatannya adalah 64 kbps. Yang selanjutnya dari tahun 2000 silam sampai mobil broadband telah memasuki jaringan yaitu 3G, standar UMTS atau WCDMA, CDMA 2000. Sedangkan fitur Internet Mobile Video Call Mobile TV, kecepatannya 2-10 Mbps. Nah, masuk ke zaman yang agak lebih majunya dari tahun 2010 silam sampai high speed broadband telah memasuki 4G Lite, standar LTE, LTE Advanced, fitur streaming video HD, mobile gaming, kecepatannya sudah masuk 100 Mbps sampai Gbps. Nah, latency 50 sampai 100 ms. Nah, masuk di tahun 2020 sampai ultra high speed. Jadi telah memasuki jaringan 5G. Jadi standar 3GPP rilis 15 lebih. Fiturnya yaitu IoT, Smart Classes Autonomous Facilities. Kecepatannya 1 sampai 10 Gbps. Jadi latency 1 sampai 10 ms ultra low, frekuensinya mmWave 28 GHz sampai 73 GHz. Nah, kita akan masuki mengenai materi arsitektur dari jaringan seluler. Yang pertama ada UA, User Equipment, yaitu smartphone, tablet, modem yang terhubung ke jaringan. Yang kedua ada Radio Access Network atau RAN, Base Station BTS, dan GNODP, transceiver untuk komunikasi radio. Sedangkan BTS Controller, Manajemen Multiple Base Station. Nah, yang ketiga yaitu ada Core Network, Switching Center, Routing, Alternating Subscriber Database, dan Billing System. Jadi konsepsi pentingnya dari sel dan frekuensi ROS, jaringan dibagi menjadi sel-sel heksagonal, yang mana frekuensi sama dapat digunakan kembali di sel terjauh frekuensi ROS, mencegah interferensi dan meningkatkan kapasitas. Sedangkan handover, proses transisi ke BTS lain saat penggunaan bergerak seamless tanpa putus koneksi. Baik, mengenai materi selanjutnya itu yang keempat, jaringan network fundamental. Definisinya yaitu dari klasifikasi jaringan. Jaringan adalah kumpulan komputer dan perangkat yang terhubung untuk berbagai data dan resource. Berdasarkan jaringan geografis seperti ada LAN, MAN, WAN, PAN. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai LAN, Local Area Network. Hingga 100 meter satu building. Sedangkan WAN, Wide Area Network, antar kota atau negara via ISP. MAN, Metropolitan Area Network, antar bangunan di kota 1 sampai 10 km. Nah, sedangkan PAN, Personal Area Network, komunikasi antar perangkat personal, Bluetooth, Zigbee. Berdasarkan topologinya, yang pertama, topologi itu kan ada beberapa, ada 4. Yang pertama yang mengenai bus. Topologi bus, semua perangkat terhubung ke satu kabel utama. Sedangkan topologi star, semua perangkat terhubung ke hub atau switch pusat. Nah,
Sedangkan topologi ring, perangkat membentuk lingkaran data bersirkulasi. Nah, ada mesh nih. Berdasarkan topologi mesh, setiap perangkat terhubung ke perangkat redundansi tinggi. Ada beberapa model dari OSI dan TCP/IP. OSI model 7 layer. Yang pertama, fisikal. Fisikal adalah kabel atau sinyal elektrik, sedangkan data link, frame MSC, address Ethernet, Wi-Fi, networking, IP routing dan IP address, transport, TCP, UDP, end-to-end delivery, session management, management session atau dialog. Yang selanjutnya presentation, ekskripsi, kompresi. Nah, dan yang terakhir application, yaitu HTTP, FTP, SMTP, DNS. Protokol dari dan standar wireless, IEEE 802.11 Wi-Fi. Yang pertama itu ada 802.11a, B, G, N, SC, EX 2-4 GHz dan 5 GHz. 802.11n Wi-Fi 4 300 Mbps sampai 600 Mbps. 802 sampai 11 AC Wi-Fi 5 1,3 Gbps sampai 3,5 Gbps. 802.11ax Wi-Fi 9.6 Gbps OFDMA MU MIMO. Dan selanjutnya ada Bluetooth. Bluetooth yaitu yang pertama Bluetooth 5.0 dan 5.1 2-4 GHz 2 Mbps. Nah, yang terakhirnya yaitu ada BLE, Bluetooth Low Energy, konsumsi daya minimal. IP address dan DHCP. IP F4 192.168, contohnya 192.168.1.2. Itu adalah privat, sedangkan publiknya adalah 8.8 public. Nah, jadi pada umumnya subnet masknya ialah 255.255.25.0. Itu adalah kelas dari kelas C. Nah, apa itu DHCP? DHCP mengenai Dynamic Host Configuration Protocol, Auto IP Assessment. Sedangkan DNS, Domain Name System, translate domain ke IP. Kita masuk ke materi kelima, yaitu mengenai jaringan ad hoc. Nah, apa itu jaringan ad hoc? Jaringan ad hoc ialah jaringan kabel tanpa infrastruktur tetap, tanpa akses point atau route terpusat. Nah, jadi perangkat berkomunikasi langsung satu sama lain, peer-to-peer. Topologi dinamis dan berubah-ubah sesuai gerakan perangkat. Nah, karakteristik dari ad hoc yaitu self-organizing, tidak memerlukan setup manual, self-healing, adaptif terhadap perubahan topologi, multi-hop, data dapat direlay mulai node perantara. Mobile, perangkat dapat bergerak bebas. Tipe ad hoc network. Nah, yang pertama itu ada mainnet, mobile ad hoc network, jaringan dinamis dengan perangkat mobile. Dan selanjutnya ada protokol, AODV atau DSL dan OLSR. Use case adalah military dari emergency response, outdoor gaming. Nah, yang kedua itu adalah VNet, Vehicular Ad Hoc Network, jaringan antara kendaraan seperti vehicle to vehicle V2V. Sedangkan standar IEEE 802.11p DSRC. Use case traffic safety, autonomous driving, fleet management. WSN, wireless sensor network, jaringan sensor dengan banyak node sederhana,
adalah protokolnya ZigBee. Protokol ZigBee, protokol LoRaWAN. Jadi ini berfokus pada power efisiensi monitoring jarak jauh. Nah, yang keempat adalah P2P network, peer-to-peer direct connection. Contohnya pada BitTorrent, Bluetooth, Mesh, Wi-Fi Direct. Routing protocol. Routing protocol adalah ad hoc on demand distance vector. Nah, yang mana on demand route-nya hanya dibuat saat diperlukan. Distance vector jumlah hop sebagai metrik. Efisien untuk mobile nodes. DSR dynamic source routing. Source Special Incomplete Path. Route caching untuk mengurangi overhead. OSR Optimizer Link State Routing. Proaktif route atau siap. MPR adalah multi point relay untuk mengurangi flooding. Jadi keuntungannya kita dapat melakukan plug and play, tidak perlu setup infrastruktur. Yang selanjutnya yang mengenai scale, mudah menambah node. Resilient terhadap kegagalan single point. Jadi tantangan dihadapi routing overhead tinggi. Jadi routing itu akan mengalami penekanan yang terlalu tinggi dari yang dilakukannya. Nah, selanjutnya itu konsumsi power signifikan, reality traffic. Yang ketiga adalah security complex atau trust antar node. Nah, yang terakhirnya yaitu latency dan intraboot tidak terjamin. Jadi latensinya itu tidak terjamin untuk kita gitu. Jadi itu materi kelima. Dan telah habis mengenai materi saya untuk pembelajaran mengenai materi UAS yang saya sampaikan tadi. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.